Bab 528 Pemburu. Di depan Grand Bay Resto, sebuah van putih perlahan parkir di samping mobil Laura. Jendela van putih perlahan turun, lalu seorang pemuda bertopi putih perlahan menjulurkan kepalanya, mengamati mobil Laura dengan sangat hati-hati. Pemuda itu kemudian menoleh ke arah sopir dan berkata, "Itu mobilnya. Mereka berdua pasti ada di restoran itu. Ayo turun," perintah pemuda itu kepada seorang pengemudi dengan wajah tanpa ekspresi, seraya mendorong pintu hingga terbuka, lalu keluar dari mobil, dan langsung berjalan menuju restoran. Ketika pengemudi melihat pemuda itu berjalan ke arah restoran, dia segera berteriak sambil melotot, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Bukankah kita berdua di sini untuk membunuh pemuda itu? Sekarang kedua orang itu ada di restoran. Bukankah kita berdua perlu langsung masuk dan membunuh dua orang itu secara langsung?" Jawab pemuda bertopi itu seraya tersenyum, memamerkan giginya. Setelah mendengar jawaban pemuda itu, sang pengemudi langsung menarik bahu pemuda bertopi, dan memukul kepalanya dengan keras. "Apa kamu punya masalah dengan otak? Dasar bodoh. Ada begitu banyak orang di restoran. Jika kita masuk sekarang dan membunuh dua orang itu, lalu bagaimana kita berdua bisa keluar?" Mendengar kata-kata sang pengemudi, pemuda itu langsung tertegun sejenak, lalu mengerjap dan bertanya, "Lalu apa yang kan kita lakukan sekarang? Sudah berapa kali aku katakan padamu bahwa apa yang kita lakukan saat ini sangat berbahaya, dan kita harus berhati-hati melakukan sesuatu, jika tidak, kamu tidak akan tahu bahwa kamu yang mungkin dibunuh oleh seseorang pada hari itu," tukas pengemudi parubaya itu dengan kesal. Kemudian, dia mengambil benda kecil dari mobilnya, lalu berjalan ke arah mobil Mercedes-Benz Laura, dan diam-diam meletakkan benda itu di mobil saat penjaga keamanan di pintu restoran tidak memperhatikan. Sekitar 10 menit kemudian, pengemudi parubaya itu mengulurkan tangan dan menyeka keringat di wajahnya, lalu mengerucutkan bibirnya seraya berkata, "Mercedes-Benz ini luar biasa. Butuh waktu lama untuk membuka pintu mobilnya." Setelah mengatakan ini, pemuda parubaya ini mengulurkan tangannya dan membuka pintu, lalu masuk ke Mercedes-Benz milik Laura. Setelah masuk ke dalam mobil Laura, pengemudi parubaya itu memeriksa sebentar bagian dalam mobil, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah, dia menoleh dan berkata pada pemuda itu, "Dengarkan aku. Kita berdua kan menyergap mereka berdua di kursi belakang. Hanya ada dua dari mereka. Mereka pasti akan kembali setelah makan malam, dan mereka pasti duduk di barisan depan. Begitu mereka masuk mobil, kamu dan aku kan membunuh mereka dengan dua senjata. Apa kamu mengerti?" "Ya, aku mengerti," balas pemuda bertopi sambil mengangguk cepat, dan kemudian mengeluarkan pistol. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya pada pria parubaya itu, "Kalau begitu, apakah aku perlu memasang peredam?" Pria parubaya itu menatap tajam ke arah pemuda bertopi, dan berteriak dengan ekspresi sangat geram, "Apa ada yang salah dengan otakmu? Bisakah kamu melakukannya tanpa peredam? Saat kita menembak, semua orang akan tahu bahwa ada yang mati. Lalu bagaimana kita bisa lari?" "Ah iya, benar juga." Pemuda itu mengangguk, lalu mengeluarkan peredam dan meletakkannya di moncong pistol. Pria parubaya itu duduk di barisan belakang dan menyipitkan mata ke arah pintu restoran, dan diam-diam menunggu Morgan dan Laura keluar. Dua orang ini adalah pembunuh yang sangat terkenal di Surabaya. Mereka melakukan banyak kejahatan, tetapi mereka tidak pernah tertangkap polisi. Ada yang mengatakan bahwa biaya untuk menyewa kedua orang ini juga sangat tinggi, yakni 2 miliar untuk membunuh satu orang. Tidak ada yang tahu nama asli pria parubaya yang sedikit lebih tua ini, tetapi orang yang mengenal dia suka memanggil dengan sebutan elang botak. Sementara yang satu lagi, dikenal dengan sebutan macan. Dia sedikit lebih muda dan merupakan adik dari elang botak. Setelah nanti aku selesai berurusan dengan dua orang itu, aku tidak berencana untuk melanjutkan pekerjaan seperti ini lagi, kata macan dengan lembut kepada elang botak sambil merokok. Elang botak tampak terkejut ketika mendengar ucapan macan, "Adiknya." "Kenapa?" tanya elang botak sambil mengerutkan keningnya. Macan ragu-ragu sejenak,
kemudian berbisik, "Bukankah kakak bilang jika kita berdua berhasil membunuh kedua orang itu kali ini, kita bisa mendapatkan hadiah 20 miliar. Aku rasa uang itu cukup untuk kita berdua menjalani seluruh hidup kita. Kita berdua tidak perlu terus bekerja. Lagi pula pekerjaan ini membuat aku merasa khawatir setiap hari. Jika kita mati suatu hari nanti, bukankah kita hanya akan mendapatkan begitu banyak uang dengan sia-sia?" Elang botak terdiam selama beberapa saat, lalu berkata, "Apa yang kamu katakan itu masuk akal. Setelah kita menyelesaikan ini, kita sebaiknya berhenti melakukan pekerjaan ini dan kembali ke kampung halaman untuk melakukan bisnis kecil-kecilan." "Ya, aku setuju." Macan mengangguk cepat. "Ngomong-ngomong, apa kamu sudah MK semua kamera sekitar?" Elang botak bertanya kepada macan dengan sangat hati-hati. "Jangan khawatir tentang itu. Ini bukan pertama kalinya bagi kita untuk melakukan hal seperti ini. Aku sudah melakukan semua yang harus kulakukan. Sekarang kita hanya perlu menunggu dua orang itu keluar." Macan memamerkan giginya dan tersenyum, lalu mengeluarkan dua lembar foto dari pakaiannya. Kedua foto tersebut adalah foto Morgan dan Laura. Macan melihat foto itu dan bergumam pelan. "Hei Em, menurut kakak, kira-kira kesalahan apa yang mereka lakukan? Sampai-sampai ada yang menawarkan 20 miliar pada kita untuk membunuhnya. Aku rasa kedua orang ini tidak bernilai 20 miliar. Jika seorang dapat menawarkan 20 miliar untuk membunuhnya, itu berarti mereka sepadan dengan harganya," balas elang botak tanpa ekspresi. Macan melihat foto di tangannya dan ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berkata lagi, Kakak, bolehkah aku membicarakan sesuatu denganmu?" Elang botak tertegun sejenak dan bertanya dengan lembut, "Apa?" "Menurutku gadis di sebelah anak ini sangat cantik. Dia seperti selebriti internet, baik secara fisik maupun penampilan. Tidak mudah bagi kita berdua bertemu dengan gadis yang luar biasa seperti dia. Jika kita langsung membunuhnya, bukankah akan sangat disayangkan?" tanya macan sambil memamerkan giginya dan tersenyum. Setelah mendengar ucapan sang adik, elang botak tidak bisa menahan diri untuk melihat foto Laura. Pria parubaya itu kemudian menjilat bibirnya dan berkata, "Gadis ini terlihat sangat cantik dan seksi. Kak, tujuan dari misi ini sebenarnya kan hanya untuk membunuh Morgan, sementara perempuan ini hanya tujuan kedua. Setelah kita selesai kali ini, kita juga akan berhenti bekerja. Bagaimana jika kita tidak membunuh gadis ini sekarang? Kita bisa bersenang-senang dulu, setelah puas baru kita bunuh dia. Bagaimana menurutmu?" ucap macan sambil tersenyum. Setelah mendengar kalimat yang dilontarkan macan, elang botak terdiam selama beberapa saat lalu berkata, "Hahaha, jika aku bisa meniduri gadis seperti itu sekali saja, aku akan senang meskipun aku tidak mendapatkan 20 miliar. Ayo kita lakukan apa yang kamu katakan." Jelas terlihat elang botak sangat tertarik dengan Laura. Setelah mendengar ucapan sang kakak, macan pun tersenyum penuh sukacita, kemudian kembali menyipitkan mata ke arah pintu keluar restoran. Membunuh Morgan dan bersenang-senang dengan gadis cantik seperti Laura membuat pria itu merasa bersemangat ketika memikirkannya.